Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Dan kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mengambil waktu terus di hadapan Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk boleh datang kepada Dia, dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita, karena kemurahan Tuhan semata. Dia sangat baik dalam kehidupan kita, menolong kita, menopang kita, memelihara kita hari demi hari, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita di dalam Tuhan kita. Dialah satu-satunya pribadi yang layak menerima pujian kita, menerima penyembahan kita. Dialah satu-satunya pribadi yang layak kita tinggikan, layak kita muliakan. Biarlah pada pagi hari ini kita datang menghampiri tatanya, menyembah Dia, mempermuliakan namanya. Biarlah hati kita, mulut kita menyembah Dia. Dia Allah yang besar, ajaib mulia. Segala pujian hanya bagi Dia, Tuhan kita. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa, ajaib kuasa-Mu, ya Allahku. Ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku. Ku kagum hormat padamu, Yesus. Yesus
kuasa-Mu. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku semuanya. Kau Allah yang besar, sungguh ajaib dan mulia Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu, ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yang layak ku agungkan. Sembah Dia, muliakan Dia. Kau Allah yang besar, ajaib mulia. Segala pujian hormat kami bagi-Mu, Tuhan. Kau layak dipuji, sungguh mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu, ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu, ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya, sembah Dia, puji Dia, sebab Dia Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, setiap mulut yang ditepati memuji muliakan Engkau Tuhan. Setiap yang bernafas menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mata kami, hati kami tertuju kepadamu, memberi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus.
Bapak Roni akan membuka dalam doa. Segala pujian dan hormat kami bawa kepadamu Tuhan pagi ini. Segala kebesaran Tuhan layak kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Saat ini kami seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, kami siap untuk berjumpa dengan Engkau. Roh Kudus, Engkau hadir di setiap hati kami. Apa yang kami mau lakukan pagi ini Tuhan, kami kerjakan, kami lakukan, dan kami perbuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah setiap mulut kami, hati kami siap untuk menyembah Engkau. Kuduskan hati kami, pikiran kami Bapak. Kami fokuskan hati kami untuk mau berjumpa dengan Engkau, menyembah Engkau, menyukakan hatimu dengan penyembahan kami, pujian kami, tepuk tangan kami. Segala apa yang ada pada hidup kami pagi ini Tuhan, kami mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati semua para pelayan-Mu yang akan siap melayani kami pagi ini. Kuasa Roh Kudus akan membakar mereka, mengurapi mereka. Setiap pelayanan mereka akan ada urapan Roh Kudus tercurah di tempat ini, mengurapi setiap kami Bapak. Pujian penyembahan kami, di dalamnya kami bisa merasakan ada urapan Roh Kudus akan tercurah mengurapi setiap kami Bapak. Terima kasih. Kami nantikan kehadiran Tuhan untuk dapat menjamah setiap hati kami yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau pagi ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk menyembah Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Ya, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Iya, Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita sembah, sebab Dia Allah yang besar. Namanya terpuji. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Dia raja atas kita, pemerintah atas kehidupan kita. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
Kita tidak perlu ragu karena Dia sumber kekuatan kita, Mazmur kita. Kita naikkan pujian ini. Tuhan kekuatanku, Mazmurku, juru keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Ada banyak hal yang kita lewati hari demi hari. Mungkin suka, mungkin duka. Tetapi di setiap keadaan apapun itu, naikkan syukur kita kepada Dia. Tuhan sumber kekuatan kita, pengharapan kita. Dia juru selamat kita. Dia Allah yang setia, Allah yang menopang kehidupan kita, memberikan pertolongan bagi kita. Tak usah kita takut, tak usah kita khawatir. Dia memelihara kita, Dia mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita.
Apa yang menjadi kekhawatiranmu, bawalah itu pada Tuhan. Nyatakan dalam doa dan permohonanmu pada Dia. Damai sejahteranya yang akan memelihara kita. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku berharap hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk balik berdiri bersama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Nyatakan dengan iman kita pujian ini. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. Engkau Tuhan, Kau Allah yang setia. Janji-Mu tetap di hadapan. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya berpegang kepada setiap janji-janji-Mu saja. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang peduli. Kau melihat setiap kehidupan kami Tuhan. Tolong kami, memelihara kami. Walau Melewati lembah-lembah kehidupan ini. aku tak Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau bersama dengan kami, menemani kami, memberikan kekuatan kepada kami. Ku sembah Kau Allah. ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Meski kami melewati lembah, Walau lewati lembah, kami tak
Yesus kekuatan hidupku. Benar Tuhan, Engkau kekuatan kami. Engkau setia memelihara kehidupan kami, menjaga kami sampai dengan saat ini Tuhan. Bahkan nafas yang kami miliki saat ini itu anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami menyembah-Mu, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami semuanya Tuhan. Kami siap, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus tuntun pikiran kami, supaya kami mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau pakai hamba-Mu Bapak Pelita Tuhan yang akan berbicara. Engkau urapi beliau. Engkau pakai beliau. Bila beliau boleh berkata-kata atas kuasa-Mu saja Tuhan. Menguatkan kami, menegur kami, memberikan pengharapan pada setiap kami Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini, jam ini dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Shalom saudara-saudaraku. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari yang istimewa ini. Kita menyembah bersama-sama Allah yang hidup. Mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 39. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 39. Apakah saudara sudah menemukan? Amin. Kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi menuju Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Dan mereka pun datang dan melihat di mana Dia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Sekali lagi kita berdoa. Kami tundukkan hati kami, perasaan kami, jiwa kami, bahkan seluruh hidup kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Allah yang hidup. Katakan apa yang Tuhan mau katakan. Untuk menolong kami bertumbuh, meluruskan kami, memotivasi kami, mendorong kami lebih bergairah di dalam Tuhan, dan mengalami perjumpaan dengan kuasa firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tema yang kita pilih mengenal Dia dan memperkenalkannya. Alkitab bicara bahwa tidak ada orang yang mengenal Yesus tetapi tidak punya gairah untuk memperkenalkannya. Seluruh Alkitab dan khususnya di dalam Perjanjian Baru, terlebih khusus lagi dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di pasal yang terakhir selalu memperkenalkan Yesus. Ada perintah untuk pergi memperkenalkan Yesus. Jadi tidak ada orang Kristen yang tidak mungkin memperkenalkan Yesus kepada orang lain.
Saudara-saudara, dalam pembacaan kita hari ini kita melihat penyerahan dua orang murid Yesus, murid Yohanes Pembaptis. Satu Andreas dan satunya lagi tidak diketahui. Ada yang menerjemahkan mungkin ini Thomas. Tapi lebih banyak yang menerjemahkan kemungkinan murid yang tidak disebut namanya ini adalah Yohanes, penulis Injil Yohanes. Karena kebiasaan murid ini tidak memperkenalkan dirinya. Bahkan waktu dia menulis Injil Yohanes, dia tidak memperkenalkan namanya. Dia memberikan julukan, dialah orang yang bersandar di dada Yesus. Mungkin betul dia adalah salah satunya penginjil Yohanes, penulis Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara, ini adalah awal Yesus mencari murid-murid. Ini adalah murid yang pertama, Andreas dan sahabatnya. Kita sebutlah mungkin Yohanes. Ini adalah bicara tentang pertumbuhan gereja. Yesus sendiri memulai pelayanannya dari nol. Gereja dimulai dari nol. Dan hari ini membuktikan bahwa gereja pasti bertumbuh. Gereja pasti mengalami perkembangan. Yesus memulai pelayanan satu demi satu, murid-murid dipanggil. Dan harusnya juga gereja mengalami pertumbuhan satu demi satu. Bahkan bertumbuh menjadi belasan, bertumbuh menjadi puluhan, bertumbuh menjadi ratusan, bahkan bertumbuh menjadi ribuan. Karena sifat dari gereja adalah bertumbuh. Sifat dari gereja adalah berkembang. Dan sifat gereja itu adalah berpengaruh. Mengapa bertumbuh? Karena mereka memiliki pengaruh. Dimulai dari pengaruh seorang Yesus, lalu kemudian mempengaruhi Yohanes Pembaptis yang punya murid. Dan Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan dua muridnya direlakan untuk pergi mengikut Yesus. Dua muridnya kemudian mengikut Yesus. Dan dua murid ini kemudian mencari orang lain untuk mengajak bergabung dengan Yesus. Gereja itu adalah bicara tentang pengaruh. Sebenarnya gereja tidak hanya bicara tentang ibadah minggu, tapi bagaimana hidup kita setelah ibadah ini mempengaruhi orang lain. Amin. Sifat gereja adalah berpengaruh. Untuk menjadi pengaruh dimulai dari hubungan dengan Yesus. Dalam pembacaan kita menarik bagaimana seorang Andreas yang bisa mempengaruhi saudaranya, mungkin kakaknya, Petrus, untuk datang kepada Yesus. Hubungan dengan Yesus menggambarkan keadaan rohani kita. Hubungan dengan Yesus menggambarkan keadaan rohani kita. Menggambarkan antusias kita di dalam Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh rohani kita. Semakin bertumbuh iman kita. Bahkan juga semakin kita diubahkan. Semakin kita rindu akan Tuhan, perubahan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita mendekati Yesus. Andreas dan sahabatnya, Yohanes mungkin, ditunjuk oleh Yohanes gurunya. Lihatlah anak domba Allah. Dia meninggalkan gurunya dan mengikut Yesus dari belakang. Semakin mendekati Yesus. Dan kemudian meminta untuk tinggal. Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Dan mereka menjawab, di mana kamu tinggal? Dan Yesus mengizinkan untuk tinggal bersama mulai sore itu. Dan setelah itu kemudian Andreas meninggalkan Yesus sementara, lalu pergi mencari saudaranya, membawa saudaranya datang kepada Yesus. Saudara-saudara, semakin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semakin kita bergaul dengan Tuhan, rohani kita semakin bertumbuh. Amin. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita haus akan Tuhan.
Karena di dalam Yesus mengalir kasih, mengalir kebaikan, mengalir hikmat, pengetahuan, berlimpah-limpah pengetahuan dan kebijaksanaan, berlimpah-limpah kebajikan yang Tuhan alirkan kepada kita. Yesus laksana laut, seperti laut yang begitu luas dan begitu dalam. Kita bisa menimba banyak kemurahan di dalamnya. Kita bisa menimba banyak kebaikan, kasih, kesetiaan, perhatian, kuasa, kesembuhan, bahkan juga kekuatan diberikan kepada kita. Amin. Tapi saya rasa rugi kalau kita menimba air laut. Kenapa kita tidak lepas pakaian dan berenang di laut? Rugi kalau hanya ke pantai Muaya menimba air saja. Lebih baik mandi. Mengarungi semua kasih Tuhan di dalam laut yang luas itu. Merempan semua kebaikan Tuhan. Berenang menikmati kasih setia Tuhan. Itu sebabnya menarik ketika Yesus bertanya, kamu cari apa? Kalau mereka jawab, di mana kamu tinggal? Sebenarnya nggak nyambung ya. Kamu cari apa? Di mana kamu tinggal? Ini saya gambarkan bahwa dia ingin berenang di dalam laut yang besar. Tidak hanya menimba. Yesus bertanya, di mana kamu tinggal? Nah, ada makna yang luar biasa dari percakapan ini. Nah, di ayat 37 disebutkan Andreas seorang bersama sahabatnya mengikut Yesus. Perhatikan hal yang menarik di sini adalah untuk menemukan Yesus yang sebenarnya. Saudara, banyak orang jadi Kristen, tapi belum tentu menemukan Yesus yang sebenarnya. Ada orang menemukan Yesus hanya sebagai pembuat mujizat. Sehingga setiap hari datang kepada Yesus hanya karena mujizat. Jadi kalau nggak ada mujizat, nggak perlu ketemu Yesus. Ada orang menemukan Yesus hanya sebagai sumber berkat. Atau sebenarnya sebagai bendahara kita. Kalau kita kekurangan, kita akan datang kepada bendahara untuk minta berkat-berkat itu. Ada orang menemukan Yesus sebagai Tuhan. Atau sebagai sahabat yang bisa diajak berbicara setiap hari. Dua orang ini berhasil menemukan siapa Yesus. Gurunya berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Gurunya pertama kali menemukan Yesus. Lalu kemudian kedua murid ini meninggalkan gurunya karena mendengar perkataan guru. Dia menemukan Yesus. Dia belum tinggal dengan Yesus, tetapi mereka sudah menemukan Yesus. Lihat anak domba yang menghapus dosa dunia. Lalu kemudian mengikut Yesus. Dimulai dari mendengar. Perhatikan ayat yang ke-17. Ayat 17 berkata, ayat 37 berkata, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Mendengar apa yang dikatakan gurunya, lalu kemudian meninggalkan gurunya dan mengikut Yesus. Saudara-saudara, kita harus mendengar firman Tuhan. Siapa yang kita dengar? Kehidupan kita semakin sesat kalau kita mendengar televisi yang berbicara kepada kita. Iklan berkata, siapa kamu ditentukan oleh apa yang kamu pakai. Kita jadi korban iklan. Kita ganti pakaian. Siapa yang kamu ditentukan oleh HP yang kamu pakai. Kita merasa tidak berharga dengan HP kita, dengan keadaan HP kita. Iklan berkata, siapa kamu ditentukan oleh penampilan kamu.
Siapa yang kita dengar? Kita banyak kali mendengar ajaran-ajaran yang sesat, ajaran yang tidak baik. Kita mendengar dari percakapan suami, istri. Kita mendengar itu dan kemudian kita menaruh dalam pikiran kita. Kita mendengar kata-kata yang melukai kita. Kita mendengar kata-kata yang menghancurkan kita. Kita mendengar orang-orang yang mengajarkan yang tidak baik. Yohanes Pembaptis sudah mengajarkan yang baik kepada murid-muridnya. Dan Yohanes Pembaptis bersedia kehilangan murid-muridnya. Banyak kali kita mendengar yang tidak baik, yang tidak sehat. Dan itu mempengaruhi hidup kita dan kita mengikuti apa yang kita dengar. Murid-murid mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya. Lihat, dia anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Dan Yohanes 2 kali bicara itu. Kemarin Yohanes menunjuk Yesus. Dan hari ini juga Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus. Dan mereka mendengarkan. Saudara-saudara, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari ini engkau tidak mendengar khotbah, satu hari ini engkau tidak mendengarkan firman Tuhan, siapa yang kamu dengar? Saatnya kita dengar. Apa yang kita dengar itu yang kita makan. Makanan kita bukan hanya yang masuk di mulut, tapi makanan kita adalah apa yang kita lihat itu yang kita makan. Oh, dia kok begitu ya? Itu kan, ya, itu yang kita makan. Makanan itu bukan hanya yang kita makan melalui mulut. Iblis berkata kepada Yesus waktu puasa, Yesus, kamu lapar? Buatlah roti ini, batu ini menjadi roti. Buat, kamu berkuasa. Tapi kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari nasi. Kita tidak makan roti ya, kita makan nasi. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, firman itu kita makan juga. Jadi bukan hanya roti, nasi yang kita makan, tapi firman yang kita makan. Melalui mata kita membaca firman Tuhan. Melalui telinga kita mendengar firman Tuhan. Dan itu kita konsumsi. Gak ada lagi alasan, Pak, dia yang mempengaruhi saya. Gak ada alasan lagi. Tapi memang karena kebiasaan kita mengkonsumsi, siapa orang itu? Saudara-saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang kita makan, kita konsumsi. Dan itu mempengaruhi hidup kita. 2 murid ini menerima pengajaran dari gurunya, Yohanes Pembaptis. Mendengar kata itu, mereka meninggalkan gurunya dan kemudian ikut Yesus. Dengarlah firman, dan itu akan mendorongmu untuk mengikut Yesus. Setiap dengar firman. Sebenarnya saudara-saudara, Pak, saya tidak punya Alkitab, saya tidak bawa Alkitab. Ya. Eki sudah posting. Yang mana firman Tuhan? Ini Alkitab, ini Holy Android. Holy Bible, Holy Android. Ini bukan Alkitab. Saya beritahu pada saudara, ini bukan Alkitab. Tapi di dalamnya ada Alkitab. Gak ada alasan, Pak, saya nggak bawa teks. Ini nggak ada teks. Setiap hari kita kantongi Alkitab, tidur lagi dengan Alkitab. Jadi nanti dari sekarang saudara yang belum bisa download, dan saudara bisa membaca Alkitab terlalu banyak. Saudara bisa mendownload juga tafsiran. Terlalu banyak di sini. Jadi ini ada senjata bagi kita untuk membaca firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Mungkin lagi jaga anak, silakan buka. Langsung buka, gampang sekali. Buka Matius, buka Markus, buka Lukas, Yohanes, gampang sekali. Baca, bahkan tafsirannya juga ada di dalam. Dan mungkin bisa kita sambil mendengarkan suara kita, atau kita merenungkan, oh iya, ternyata firman Tuhan bicara hari ini adalah mendengar, saudara. Itu yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sebenarnya. Dengarlah firman yang menguatkan jiwa. Dan hal ini menggerakkan Andreas dan sahabatnya untuk mengikut Yesus, lebih mendekati Yesus, mencari Yesus, karena tidak cukup mendengar dari orang lain.
Saudara tidak cukup mendengar dari saya. Saudara tidak cukup membaca dari sini. Saudara tidak cukup membaca dari sini. Saudara harus datang langsung kepada Yesus. Andreas dan sahabatnya tidak cukup mendengar dari Yohanes Pembaptis guru. Saudara tidak cukup mendengar dari saya. Saudara mengalami langsung firman Tuhan. Baca firman Tuhan dan alami perjumpaan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan. Mereka mendengar. Biarlah kita mendengar. Karena mendengar itu maka ada kesetiaan untuk mengubah paradigma kita. Mendengar firman Tuhan. Tidak ada alasan, aduh, saya sudah tahu. Saya sudah baca semuanya. Yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Perempuan Samaria, dia sudah tahu sejarah gereja, tahu tentang kristologi, tapi tidak pernah mengubahkan hidupnya. Kalau saya bicara tentang itu semuanya, saya sudah tahu. Saya sudah tahu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tapi engkau tidak mendengar. Apa itu mendengar? 2 anak disuruh oleh ibu itu. Anak yang pertama, nak, tolong ambilkan ember itu. Dan anak pertama berkata, iya Mam. Dia mendengar? Mungkin cocok untuk iyo itu ya. Oke. Dia diam. Dia mendengar tapi tidak melakukan apa. Anak yang kedua, nah tolong ambilkan ember itu. Mungkin tidak perlu menjawab. Atau perlu menjawab sekali. Ya Mam. Lalu kemudian dia mendengar. Lalu dia melakukan. Dia mengambil ember. Kita semua mendengar. Tapi belum tentu mengubahkan hidup kita. Kita semua mendengar, tapi belum tentu membawa kita datang kepada Yesus. Mendengar itu adalah mengambil sikap untuk mengubah paradigma kita. Amin. Mengubah kelakuan kita. Mengubah cara hidup kita. Perhatikan di ayat 38. Bagian yang kedua. Ayat 38 berkata, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi artinya guru, di mana engkau tinggal? Tapi Yesus menoleh ke belakang. Mereka mengikut Yesus, lalu kemudian Yesus menoleh ke belakang. Saudara-saudara, pencarian kita kepada Tuhan pasti menghasilkan Tuhan. Tidak ada orang yang mencari Yesus tidak menghasilkan apa. Di masa pandemi ini saudara-saudara, pencarian kita akan Tuhan pasti menghasilkan Tuhan. Mereka mengikut Yesus dari belakang dan Yesus tahu. Yesus tahu. Yesus tahu semua pencarian kita. Yesus tahu semua kerinduan kita. Yesus tahu. Kalau ada prinsip, barang siapa yang mengetok pintu dibukakan. Barang siapa yang mencari, ya kan, mendapat. Dan barang siapa meminta, akan diberi. Mencari uang, pasti dapat uang. Tidak cari uang, nggak dapat uang. Jangan mimpi tidur di rumah dapat uang. Sorry Pak Roni. Harus keluar cari uang, dapat uang pasti. Paling tidak lihat lagi bahwa jalannya. Saya pernah membuktikan itu. Cari uang, dapat uang 1.000 rupiah, lumayan. Barang siapa yang meminta akan diberi, dia akan dapat. Siapa yang cari Tuhan? Dapat Tuhan. Dapat Tuhan. Saya yakin semua pengemis mungkin tidak pernah baca ayat itu. Walaupun ditolak berkali-kali, tapi dia percaya pasti ada yang memberi besok. Mereka bangun pagi, lalu kemudian berangkat lagi. Kadang-kadang mungkin mereka bangun lebih cepat daripada saya. Pagi-pagi sudah duduk di sana untuk menunggu orang. Ditolak,
Mungkin mobil ke 101 hari itu akan memberi. Ditolak. Tapi mereka tidak pernah putus asa. Mereka tidak baca Alkitab itu. Barang siapa yang mencari akan mendapatkannya. Mereka tidak pernah baca ayat itu. Barang siapa mengetuk jendela mobil akan mendapatkannya. Mereka belum pernah membaca ayat itu. Dan barang siapa mereka akan mendapatkannya. Mungkin dia akan ditolak sampai 200 mobil. Tetapi dia tidak pernah putus asa. Besok mereka akan bangun lagi dan akan melakukan hal yang sama. Mengapa kita terlalu lemah di masa ini? Dan kita tidak bisa mencari Tuhan. Mereka ikut Yesus dari belakang dan kemudian Yesus menoleh. Yesus tahu saudara semua pergumulan kita, semua pencarian kita akan Tuhan, kehausan kita akan Tuhan, kerinduan kita akan Tuhan. Kerinduan kita bukan cuma untuk menimba air dari laut Yesus yang luas, tapi berenang di laut Yesus yang luas itu. Yesus tahu pergumulan kita dan dia menoleh ke belakang. Siapa yang mau mulai bicara? Cuma ikut aja loh. 2 murid ini ikut aja. Entah berapa meter Yesus berjalan, dia ikut. Dia ikut dari belakang. Yesus menoleh. Dia tahu. Lalu kemudian yang memulai percakapan adalah Yesus. Kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan bicara kepada kita. Dia akan memulai percakapan. Ini sebuah persekutuan yang indah ketika kita mencari Tuhan dengan kerinduan yang besar. Dia akan bicara kepada kita. Dia yang pertama memulai percakapan ini. Ini persekutuan yang indah oleh karena Tuhan tidak akan membiarkan kita mencari Dia dengan hikmat dan kebodohan kita. Dia menoleh dan dia berbicara. Jangan menunggu Tuhan berbicara melalui telinga kita. Tapi dia akan berbicara melalui hati kita, melalui roh. Dia akan berbicara melalui firman Tuhan. Dan simpanlah itu baik-baik, firman itu. Itu akan menjadi makanan bagi kita. Dan Tuhan akan mengingatkan firman-Nya. Firman-Nya tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Semua firman yang lalu yang kita baca, yang mungkin kita berkata, apa maksud Tuhan? Sekarang kita akan menikmati panen firman Tuhan. Ini maksudnya saya kuat. Ini maksudnya saya baca firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Dan saya dihiburkan, saya dikuatkan. Oh, saya bersukacita. Ini maksudnya persekutuan saya dengan Tuhan yang lalu. Dia akan berbicara kepada kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kristus begitu cepat memperhatikan gerakan-gerakan jiwa-jiwa yang haus kepada Dia. Itu sebabnya saudara-saudara kita mau berdoa untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, yang terhilang. Supaya ada kegerakan di antara mereka untuk mencari Tuhan. Ada kegerakan di antara mereka untuk rindu kepada Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup tidak akan pernah membiarkan mereka mencari. Dalam kekosongan, dalam keheningan, Tuhan akan berbicara kepada mereka. Karena kerinduan kita yang sangat ada. Kristus memperhatikan semua gerakan-gerakan kita dari belakang. Yesus tidak punya spion. Sehingga harus menoleh harus melihat spion. Dia tahu pergumulan kita. Dan dia menghadapkan wajahnya berbicara kepada kita. Saudara tahu, di Israel zaman itu, seorang rabi, apalagi guru yang besar. Rabi itu artinya tuan. Tuan pengajar. Seorang rabi ketika berbicara, dia akan berjalan berbicara, jarang berhenti. Jadi dia akan berbicara kayak reporter yang mengejar orangnya sampai berlari-lari. Nah seperti itu. Jadi guru rabi itu akan berjalan terus dan berbicara, dan muridnya itu ada di depannya sambil jalan. Menurut guru, apa sebaiknya kami lakukan? Dan jalan terus seperti itu. Tapi coba perhatikan guru yang satu ini. Guru ini berjalan dan muridnya di belakang, murid baru di belakang, dan kemudian Yesus berkata, Yesus berhenti dan menoleh ke belakang. Itu guru yang luar biasa. Kita nyanyi dalam pergumulan kita,
mampirlah dengar doa. Yesus tidak mampir, saudara. Yesus hidup dengan kita. Saya hafal lagu itu waktu saya berbunga berat. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus salah. Tuhan tidak jalan terus salah itu. Tapi disaksikan oleh banyak orang yang bilang Tuhan tidak jalan. Saya hafal lagu itu. Ayat kedua saya hafal juga. Mau nyanyi lagu itu nanti. Yesus diam, Yesus jalan lalu kemudian berhenti dan noleh. Apa yang kamu cari? Saudara, dia mampiri kita. Bukan mampir, nginap. Jangan mampir. Apa yang kamu cari? Kami mau tinggal di rumahmu. Mana rumahmu, Guru? Bukan mampir. Dia ada di antara kita. Dia ada di hati kita, dia tidak mampir. Karena Yesus begitu sibuk ngurusin orang yang paling rohani. Sampai dulu ada zaman dulu sudah nggak ada di antara kita. Dia berkata begini, saya itu jarang minta sama Tuhan. Wih, bangga ya? Bangga lagi. Saya jarang minta sama Tuhan. Loh, kenapa? Saya tahu Tuhan begitu sibuk dengan hamba-hambanya yang setia. Waduh Tuhan, saudara-saudara, Tuhan begitu sibuk dengan orang-orang yang mencari Dia. Orang-orang yang rindu, ini murid baru loh. Belum ospek. Murid baru ikut dari, jadi ini malu-malu ini. Malu-malu. Yesus tahu orang malu-malu. Yesus tahu orang yang malu minta. Ya. Yesus tahu orang yang malu minjem kepada orang lain. Pengen minjem Tuhan tapi malu dengan Tuhan. Gimana ya? Saya tidak menyinggung seseorang. Saya respon malu-malu itu semua. Sama, saya juga malu. Kalau saudara tanya, saya pemalu. Kadang-kadang sangat memalukan. Saudara tidak tahu kalau saya sudah melakukan kesalahan, saya masuk dalam kamar. Bodoh sekali. Ya. Kok saya berbuat begitu, kok saya bodoh sekali ya. Aduh, malu-maluin Tuhan. Ya, kadang-kadang ngomong begitu. Wah, enggak, saudara enggak tahu. Tapi dia tahu semua gerakan kita, walaupun mungkin sepertinya Yesus tidak melihat kita, dia tahu semua. Rasa mungkin Andrea sama temannya. Nah, ketahuan. Apa yang kamu cari? Ngapain ikut saya dari belakang, dari tadi ngapain? Apa yang kamu cari? Pertanyaan ini mengandung dua hal. Ini ujian. Yang pertama, kemungkinan ini motivasi. Apa yang kamu cari? Motivasi. Selama ini kita jadi Kristen, apa yang kamu cari? Ikut Yesus, apa yang kamu cari? Cari kesembuhan, cari berkat, cari mujizat. Kenapa masuk Kristen? Lagunya bagus. Wah, waktu lagu rohani. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Lagunya itu tenang. Bagus nggak suaranya? Bagus. Tenanglah kini hatiku. Betul waktu nyanyi ini Pak, dekat dengan Tuhan. Terus waktu tidak nyanyi, nggak usah masuk Kristen, ikut yoga, tenang. Nggak ikut Yesus, nggak usah ikut Yesus, ya kan? Nggak usah ikut Yesus. Kalau mau cari tenang, nggak usah ikut Yesus. Karena pasti
kita akan mengalami ketegangan juga, bukan cuma tenang. Wah, Pak, orang Kristen itu baik. Sudah banyak yang lebih baik daripada semua baik dalam gereja ini. Banyak yang lebih baik. Kadang-kadang ada orang yang tinggalkan gereja dan bilang, oh, orang gereja itu semua munah. Padahal kita tidak tinggal di pulau munah. Kalau kita mau cari yang baik, apa yang kita cari? Siapa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Ini motivasi yang pertama. Selama kita mencari ketenangan, tapi engkau tidak dapat tenang. Karena kita mungkin salah ikut Yesus. Motivasi kita. Yang kedua, apa yang kamu cari? Kebutuhan rohanimu. Bagaimana kebutuhan rohanimu? Apa yang kamu cari? Yohanes menunjuk, dia adalah Yesus, anak Allah, penyelamat. Dia adalah juru selamat. Coba perhatikan reaksi Andreas. Kita tidak baca tadi, kita kembali ke pembacaan kita di ayat yang ke 41 ya. Yohanes pasal 1 ayat 41. Apa yang kamu cari? Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan apa yang dia temukan? Dia menemukan. Apa yang kamu cari? Di mana kamu tinggal, guru? Ada pencarian rohani, kebutuhan yang besar. Apa yang kamu cari? Dan mereka mendapatkan Mesias. Mesias itu artinya raja, pembebas, juru selamat. Raja, pembebas, juru selamat. Mereka menemukan itu. Sementara beberapa orang Kristen bingung dengan teologi. Pendeta ini berkata, Yesus itu dibawa lebih rendah daripada Allah Bapa. Ikut jemaatnya. Pendeta satu berkata bahwa Yesus itu gereja sesat di sebelah kita di sana, Jalan Uluwatu, bahwa Yesus itu malaikat yang diangkat jadi Tuhan. Dia bukan juru selamat. Apa yang kamu cari? Orang yang mencari Yesus pasti menemukan. Amen. Kalau pertama kali dia mendengar gurunya, dia anak domba Allah, juru selamat dunia, dia ikut Yesus. Apa yang kamu cari? Tuhan, di mana kau tinggal? Dan kemudian di ayat 42, belum sampai 24 jam, saudara. Belum sampai 24 jam. Ikut Yesus, tinggal dengan Yesus, belum sampai. Lalu kemudian mereka berkata, kami menemukan Mesias. Minggu depan kita bahas ini. Sebelum kita berbagi kesaksian tentang Yesus, kita harus menemukan Yesus. Kita tidak bisa membagikan Yesus yang sebenarnya kalau kita belum menemukan Yesus yang sebenarnya. Apa yang kamu cari? Tuhan, di mana kau tinggal? Ini menarik. Di mana kau tinggal? Jawaban ini menjelaskan yang pertama. Yesus diam, apa yang kamu cari? Saya akan berkata begini. Guru, boleh nggak kita tidak ngobrol di jalan? Ngobrol di rumahnya guru. Tuhan, guru, ngobrol di jalan itu terlalu singkat. Kami ingin ngobrol lebih lama dengan Tuhan. Kita terlalu sibuk sampai nggak bisa ngobrol dengan Tuhan. Ngobrolnya di mana? Di lampu merah.
Waktu pas motor kita berhenti, lupa berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita terlalu sibuk. Terlalu banyak pekerjaan yang kita lakukan sepertinya hebat pimpro. Kita seorang manajer, hidup ini begitu sibuk. Padahal juga gajinya tidak seberapa banyak. Kita susah ngobrol sama Tuhan. Di rumah susah sekali ngobrol sama Tuhan ya. Di jalan kita pengen ngobrol, itu pun cuma lampu merah setengah menit aja. Itu masih merah ya. Tuhan tolonglah hamba-Mu. Oh masih merah. Mari kesempatan ngobrol sama Tuhan. Apa yang kamu cari? Guru, di mana rumahmu? Tidak cukup ngobrol di jalan. Tidak cukup ngobrol, betul. Kita harus ngobrol setiap saat di rumah. Di jalan, di mana saja. Tapi jangan sampai ngobrol kita dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan hanya di jalan terlalu singkat. Dan kita melupakan firman Tuhan. Saudara, kita harus banyak ngobrol dengan Tuhan. Amin. Apa yang kamu cari? Kami mencari Tuhan sebenarnya. Boleh tak kami bicara dengan Tuhan lebih banyak lagi? Kami ingin mendengar Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Saudara, sama kadang-kadang saya melupakan percakapan dengan Tuhan. Kita berdoa tetapi doa kita terlalu agamawi. Oh Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Diamnya aja sudah kelamaan. Padahal doanya cuma 5 menit. Doa syafaat aja di sini 9 menit, 10 menit. Doa di kamar itu singkat sekali. Oh, apalagi kalau doa di persekutuan doa Pak Arnold Mesbah doa itu doanya 20 menit. 20 menit ya. Tambah firman, tambah lagu-lagu 1 jam. Dan kita begitu sibuk dengan rutinitas kita, pekerjaan kita. Saudara, tidak cukup bicara di pinggir jalan kita. Boleh tidak kita lanjutkan di rumah? Kita bicara. Yang kedua, apa yang kamu cari? Di mana kau tinggal? Saya ingin bergaul dengan Tuhan. Rumah adalah tempat bergaul. Rumah tempat kita berbicara. Dan di rumah itu adalah persekutuan yang akrab. Dan kemudian mereka tinggal. Kita lanjutkan minggu depan firman ini. Saya berpikir akan mengkhotbahkan ayat ini 4 kali minggu ini. Jadi doakan supaya Tuhan kasih hikmat. Ya. Dan saudara baca, ada saja hikmat Tuhan yang begitu dalam lebih luas memberkati. Kita masuk dalam perjamuan. Kita siapkan hati kita. Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami siapkan diri kami, jiwa kami, roh kami untuk menikmati perjamuan Tuhan. Berkatilah kami. Dalam nama Yesus yang sudah tersalib menjadi juru selamat kami. Kami berdoa. Amin. Saya persilakan Pak Roni dan Ibu untuk maju ke depan memberikan roti dan anggur untuk kita. Kita angkat pujian, telah kulihat bukti kasih. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui perjamuan Tuhan saat ini. Tuhan menegaskan kasih-Mu, kebaikan-Mu, perhatian-Mu, pemeliharaanmu, kuasamu, keselamatan daripada-Mu dan kemuliaan-Mu bagi kami. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan roh kami, jiwa kami, bahkan fisik kami untuk mengalami perjumpaan dengan-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami saat ini. Tuhan berbicara kepada kami saat ini. Berkatilah Tuhan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan kita berseru bersama dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan kita berseru bersama dalam nama Yesus. Naikkanlah syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Naikkanlah syukur untuk korban Yesus di kayu salib bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Syukur. Terima kasih. Terima kasih untuk korban. Terpuji. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Allah. Terima kasih. Tolong kami untuk mengalami-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Tolong kami untuk mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Dan menikmati kasih setia-Mu yang ajaib. Menikmati kemurahan-Mu yang besar. Dan keindahan-Mu yang tiada tara memenuhi hidup kami.
dan menikmati semua kehendak kemuliaan-Mu. Berkatilah Tuhan. Dan kami mengalami perjumpaan. Tidak cukup Tuhan menjadi Kristen pinggir jalan. Tapi kami bercakap-cakap di rumah kami bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak terlalu sibuk bagi kami. Tuhan ada bagi kami. Tuhan memperhatikan kami, bahkan memperhatikan semua gerakan-gerakan kami. Jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan. Bergerak mengikutimu, mencari kehendak-Mu Tuhan. Berbaliklah kepada kami dan berbicaralah. Mulailah percakapan dengan kami Tuhan untuk menghibur kami, menguatkan kami dan mengenyangkan jiwa kami. Terima kasih Allah yang kini. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Cawan akan dikumpulkan kembali. Pelayanan kembali saya serahkan kepada Pastor Ida. Kiranya kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikannya di kotak belakang, atau mungkin juga kalau ada yang di rumah bisa langsung transfer ke rekening gereja. Baik, kita akan melakukan doa-doa syafaat kepada Ibu Johan, dipersilakan. Mari kita sehati dan berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, kebenaran firman sangat menghidupkan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan Yesus untuk tetap ada dalam hati kami dan kami diubahkan dan lebih serius lagi Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Engkau sangat peduli dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat Siloam Tuhan yang sulam-sulam kuku Tuhan, yang tidak serius menanggapi kebenaran firman-Mu, yang tidak serius menanggapi kehadiran-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, sadarkan Tuhan betapa pentingnya persekutuan bersama-Mu Tuhan. Kami rindu supaya jemaat Siloam, jemaat yang dibangkitkan Tuhan, jemaat yang mau bertumbuh di dalam Engkau dan mengenal Engkau secara pribadi, bahkan memperkenalkan Engkau kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang mereka temui. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, supaya hidup jemaat Siloam bukan hidup sekedar ada di muka bumi ini, tetapi jemaat yang benar-benar Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, siapapun dia Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kiranya Engkau hadir Tuhan Yesus dan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan,
yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan Engkau terus Tuhan Yesus memberikan semangat baru Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan bagi para lansia yang tidak bisa hadir dan orang tua yang lagi menjaga anak bayi Tuhan. Kiranya Engkau hadir di kehidupan mereka dan Engkau sendiri Tuhan Yesus menyatakan kuasa Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu ada Tuhan Yesus sebagai sahabat yang sejati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga bagi pergumulan jemaat yang tidak dapat pekerjaan atau yang masih sangat susah Tuhan dalam ekonominya. Engkau tolong Tuhan, percukupkan Tuhan, percukupkan apa yang dibutuhkan Tuhan. Dan Engkau berikan Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, supaya mereka menyadari Tuhan bahwa Engkau selalu ada di setiap kehidupannya. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sangat mengasihi jemaat Siloam. Sekalipun jemaat Siloam ada yang belum setia Tuhan, yang masih sering Tuhan Yesus meninggalkan Tuhan persekutuan, tetapi kami percaya kasih-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah luntur terhadap kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau tolong Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan Yesus yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Engkau membukakan lapangan pekerjaan Tuhan. Bukakan Tuhan bagi jemaat yang sudah mulai merasa ekonominya Tuhan Yesus sudah semakin susah Tuhan. Engkau Tuhan Yesus angkat Tuhan Yesus dengan cara-Mu sendiri. Ketika mereka mencari Engkau Tuhan, biarlah mereka dapat menemukan Engkau karena Engkau sumber dan segalanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus bagi para penginjil Tuhan. Benar ini pandemi Tuhan, tapi biarlah Engkau pakai pandemi ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada mereka-mereka Tuhan yang merindukan Engkau Tuhan, mencari Allah yang benar, mencari Allah yang menyelamatkan, mencari Allah yang memberikan kehidupan. Pakai para penginjil Tuhan Yesus, pakai mereka Tuhan untuk berani melangkah Tuhan, untuk berani mengambil tindakan Tuhan, untuk menyatakan siapa Engkau Tuhan kepada orang-orang yang mereka dapat temui. Tuhan, begitu banyak mereka Tuhan Yesus yang akan masuk dalam kebinasaan. Pakai juga kami Tuhan yang sudah mengenal Engkau Tuhan. Pakai Tuhan Yesus, pertemukan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Karena Engkau tidak kekurangan akal, Engkau tidak kekurangan cara Tuhan untuk memakai kami semua untuk menjelaskan kepada mereka siapa Engkau Tuhan. Tuhan, kami sangat merindukan Tuhan banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Engkau perlengkapi kami semua, Engkau perlengkapi para penginjil, Engkau cukupkan apa yang dibutuhkan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi pemerintahan kami Tuhan, karena Engkau menolong pemerintahan kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai yang terendahnya Tuhan, supaya semua yang Tuhan dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi hikmat-Mu Tuhan untuk mengurusi bangsa ini Tuhan. Karena tidak mudah Tuhan, ada banyak peristiwa yang terjadi, ada banyak persoalan, ada banyak musibah Tuhan. Bahkan pandemi tidak mundur Tuhan, bahkan pandemi semakin meningkat. Tuhan, Engkau tolong Indonesia ini Tuhan, supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, Indonesia penuh dengan kuasa pertobatan Tuhan. Kami sangat merindukan dengan situasi-situasi yang sulit ini, Indonesia dapat menjadi kemenangan bagi-Mu. Dan kami sangat merindukan kuasa-Mu nyata di Indonesia ini. Pakai krisis ini Tuhan untuk menyatakan diri-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu nyata di Indonesia. Kami sangat merindukan roh pertobatan Tuhan, dan kami merindukan kuasa ilahi menyatakan di Indonesia ini. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, apapun yang terjadi di Indonesia ini, biarlah kehadiran-Mu dinyatakan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami Tuhan, dan kami sangat bersyukur Tuhan jika pada saat hari ini Tuhan, kami semua dapat menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah semua yang hadir pada saat ini Engkau urapi.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan Engkau juga Tuhan menolong persembahan kami seberapapun yang dapat kami berikan. Biarlah itu menjadi penyambung Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan sekalipun kesusahan dalam keuangan, tapi masih memiliki hati untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Taruh di hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan Engkau juga akan menolong ibadah kedua sebentar. Biarlah semuanya berjalan seantero dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya sebut Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kita. Allah mengerti, Allah peduli. Kita naikkan pujian. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, jumpailah hati kami, jumpailah roh kami. Ya. Kerinduan kami, pencarian kami akan Tuhan. Ya, benar Tuhan. Dan Tuhan tolong kami semakin bertumbuh di dalam-Mu, Amin. mengalami Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah kami. Saudara-saudaraku kekasih-kasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah janji firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua orang percaya berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat berkati.